coba mengulang, saya tadi menawarkan, karena warga RW 15 tidak dilibatkan begitu ya. Meskipun secara administrasi memang mungkin RW 8 gitu, tapi dalam konteks lingkungan dia tidak melihat batas wilayah. Dia lihat warga yang terdampak. Jadi warga terdampak bisa saja RW 15 atau kelurahan lain yang bersebelahan gitu. Jadi harusnya itu yang dipakai, bukan berdasarkan administrasi. Karena baunya kan juga nggak bisa bilang, bau rokok kan RW 8 naik, beda RW begitu logikanya. Kami tidak berdaya, warga perumahan tidak berdaya dengan kekuasaan. Warga perumahan tidak berdaya dengan kekuasaan, dengan uang. Kami tidak butuh uang. Kami tidak butuh kompensasi. Pabrik harus dihentikan. Kita rapat kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyesuaikan. Bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi kesehatan, apalagi menjelang puasa. Kita bersyukur. Kemudian juga Bapak sekalian, warga RW 15 yang kami cintai, terima kasih kehadirannya, terima kasih atensinya. Ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk bincang-bincang, dalam rangka untuk ngobrol-ngobrol, memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Saya masih teringat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Asadul Anam. Masalah ini jangan menjadi beban psikologis kita. Masalah ini jangan menjadi beban seperti bagaimana begitu. Ini adalah bagian dari akan tetapi tetap kita terus perjuangkan. Tetap kita perjuangkan, jangan sampai kendor. Tapi jangan sampai masalah ini memakan emosional kita. Tetap ya kehidupan berjalan dengan baik, tidak ada saling mengoreksi di antara Mas Tongro, monggo silakan. Tidak ada saling mengoreksi di antara kita. Mas Wadi, karena alhamdulillah kita bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini saya sendiri merasa ada benih-benih kekompakan di antara warga ini. Memang ini mungkin cara Tuhan memberikan masalah kepada kita supaya kita semakin kompak, kita semakin sering ketemu, apalagi bulan puasa ini kan. Kita sering ketemu tidak hanya di masjid, mungkin di sini juga. Sehingga saya berpesan kepada diri saya dan panjenengan semua untuk selalu jaga kekompakan. Kalau ada kurang lebihnya di antara teman-teman kita, mungkin salah omong, salah tindakan, segera dimaafkan. Anggap itu tidak ada. Karena memang kemarin disampaikan salah satu upaya dari biasanya kalau di dalam perjuangan itu justru kekuatan itu dipecah, gitu kan. Makanya kita bapak-bapak tentara saya kira sudah sangat paham bagaimana musuh memecah konsentrasi, memecah belah, saling anu, maka kita tetap jaga kompak. Jangan sampai hanya karena mungkin guyon atau mungkin karena salah paham sedikit ngomong, wah iku ya apa Pak Iku, nggak bisa begitu. Kita tetap satu komando di bawah Bapak RW kita. Nah,
Eko Manghen. Saya hanya mewakili saja karena Pak Eko sekarang lagi nyekar ke Jepara. Tetap komando bukan dari saya. Saya hanya mewakili saja. Saya bukan komandan di sini. Kita tidak mempretensi saya sebagai komandan, Pak, tidak. Tapi tetap kita satu komando karena di dalam bergerak ini, Pak, tidak boleh ada usul-usul di tengah jalan. Ya kan? Apa yang kemudian kita gerak, nanti kalau ada usulan duduk lagi. Kalau usulan di lapangan itu komandannya tetap Pak RW kita dengan sekretaris RW dan perasaan RW. Ini pesan ini saya sampaikan karena memang di lapangan tidak mudah. Contoh tadi seperti masang banner itu satu usul ke sini, usul ke sini. Itu semuanya nggak ada yang jelek, baik semua. Cuma lagi pasang banner hal kecil semuanya kita. Itu yang pesan umumnya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita sudah melangkah menyampaikan surat kepada Bupati, kepada Ketua DPRD, kepada Kapolres, kemudian kepada Kodim, kemudian tembusannya kepada Wali dan teman-teman LBH, lembaga bantuan hukum. Alhamdulillah hari ini sudah ada respon dengan baik. Ya, kita bersyukur kepada Mas Indra dan Mas Tongro bahwa Walhi quick responnya cepat. Begitu kita di email oleh Pak RW, langsung tidak sampai dalam hitungan 24 jam sudah ada respon dan akan ditindaklanjuti. Memang Walhi ini sebuah lembaga swadaya masyarakat yang sudah sangat tua, sudah sangat lama. Di Walhi ini adalah wahana lingkungan hidup yang bergerak di bidang memang lingkungan. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh beliau berdua. Monggo Mas. Dalam LSM yang strukturnya itu memang sudah lama, sejarahnya sudah lama dan perjuangannya juga sudah luar biasa. Jadi ini hanya sekedar perwakilan, tapi sebenarnya kelembagaan ini nasional, bahkan internasional, networkingnya internasional, sehingga bapak-bapak perjuangan kita tidak usah khawatir. Sekali lagi soal menang kalah itu urusan belakang. Semuanya sudah sepakat, Pak Nardi, Bapak-bapak semuanya sudah sepakat. Yang penting kita terus berjuang. Yang penting kita terus melangkah. Ada apa-apa sampaikan ke Pak RW atau ke saya nanti juga akan sampaikan ke Pak RW. Termasuk pertemuan hari ini bukan ide dari saya. Pertemuan ini adalah atas rekomendasi dari Bapak RW. Kita tetap melangkah atas perintah komandan lah. Bapak-bapak kan seperti itu. Jadi tidak ada inisiatif yang tadi ada masukan dari Pak Karyanto juga segala macam seperti itu. Itu dari saya, terima kasih. Di sini yang hadir ada pengurus RW, Pak RT, Pak Tommy, terima kasih dan Bapak semuanya. Saya kira itu Mas. Jadi pengantar dari saya, monggo silakan bagaimana baiknya. Punya hak untuk mengetahui, ya Pak ya. Jangan sampai bilang, saya tidak tahu, enggak. Kalau tidak tahu tanya ke RT atau ke RW. Semuanya harus tahu. Satu siapapun di antara kita, ada surat dari Walhi, kita kirim surat ke Kodim kemana, isinya apa, semuanya wajib tahu. Kalau enggak, minta saja enggak apa-apa. Kalau enggak minta ke Pak RW, minta ke saya, apa-apa semuanya, kita semuanya warga harus tahu semuanya. Ya, ini baru saya dapat dari Walhi, isi suratnya dikirim oleh Pak RW. Nanti kita share semuanya di grup-grup semua, ibu-ibu tahu, anak-anak tahu, semuanya tidak ada masalah Pak. Semuanya tidak ada masalah. Ini adalah masalah kita bersama. Matur nuwun, monggo Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras Mas. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan saya Indra dari Walhi Jatim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur. Terus ini ada Mas Tungro juga dari Walhi Jatim. Dan kebetulan saya dan Mas Tungro ini domisili di Kota Batu, sehingga akses dari sini tidak terlalu jauh dan kemudian bisa segera bertemu dengan jenengan. Nah, seperti yang disampaikan Pak Lukman tadi, saya dan Mas Tungro ini perwakilan kelembagaan begitu Mas. Jadi sebenarnya yang memang kemudian punya nama besar adalah Walhinya begitu, dan kemudian dia adanya di setiap provinsi. Jadi memang tidak ada Walhi Malang, Surabaya dan sebagainya. Jadi tingkat provinsi, dan kebetulan kami
sedang aktif gitu di Walhi Jatim, sehingga hari ini saya dan Mas Tungru yang akan melakukan kegiatan-kegiatan advokasi di Jawa Timur. Nah, terkait surat kemarin dari bapak-bapak jenengan yang kebetulan masuk ke kantor begitu tanggal 8 Maret kemarin, kami sudah membaca dan kemudian sebenarnya merespon cepat begitu Pak ya, dengan pembacaan cepat begitu, bagaimana kemudian proses pembangunan dan kemudian proses tata ruang. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita, memang Singosari ini sedang dalam proses pengajuan KEK, kawasan ekonomi khusus begitu, sehingga atensinya menjadi lebih diperhatikan begitu. Nah, tentu itu akan berdampak sama kebijakan tata ruang. Jadi kebijakan tata ruang itu satu wilayah itu akan diatur kebijakannya itu, misalnya mana tempat pemukiman, tempat perindustrian, jalan raya, pipanisasi, kemudian sutet, tenaga listrik dan sebagainya. Memang diatur di mana posisinya dan peruntukannya apa. Nah, kami mencoba membaca cepat begitu dari surat jenengan yang masuk ke kami, dan kemudian melihat situasi dari citra satelit begitu, bagaimana posisi perumahan Candi Renggo dan bakar pabrik rokok ya Pak, yang bersebelahan di sini gitu, dan mencoba melihat dari perda tata ruang sebenarnya tidak sesuai. Jadi maksudnya tidak sesuai, memang kalau di kebijakan tata ruang pabrik rokok ini dia tidak sesuai atau melakukan pelanggaran tata ruang, karena memang kawasan sini begitu di daerah Kelurahan Candi Renggo ini tidak diperuntukkan untuk industri gitu, karena memang kawasannya kawasan padat pemukiman gitu. Nah, itu kami coba baca cepat dari tata ruang. Nah, kemudian di dalam misalnya undang-undang perindustrian begitu, atau misalnya kata ngomong kegiatan usaha besar seperti pabrik dan sebagainya, tentu juga akan diatur bagaimana kemudian minimal jarak gitu Bapak-bapak, karena tentu dalam skala usaha yang besar dia akan punya dampak yang besar juga begitu. Entah nanti akan polusi suara dalam proses pembangunan, kemudian polusi udara ketika beroperasi, karena ngomongin pabrik rokok misalnya, baunya itu kan akan sangat menyengat, dan pertanyaannya apakah kemudian warga sekitar nyaman begitu dengan kondisi adanya polusi udara gitu. Itu satu. Kedua, bagaimana kemudian misalnya dampak begitu, apakah kemudian menghirup tembakau dengan bahan racikannya, apakah jika dihirup terus-menerus juga akan menjadi hal yang baik gitu misalnya gitu, atau tidak menutup kemungkinan dalam jangka tertentu misalnya gitu, akan mengakumulasikan misalnya penyakit tertentu. Maksudnya itu butuh riset lagi secara panjang, tapi setidaknya itu menjadi dampak ketika jenengan hari ini hidup dengan nyaman tanpa ada misalnya kebisingan dan sebagainya, kemudian ada pabrik rokok yang tidak melibatkan jenengan begitu. Jadi di undang-undang lingkungan hidup juga sebenarnya mengatur bagaimana kemudian jenengan ini juga punya hak untuk terlibat begitu. Jadi dalam konteks misalnya mau pembangunan atau mau konteks undang-undang lingkungan hidup ini, warga masyarakat itu sistemnya bukan perwakilan bapak-bapak. Misalnya ini kan sudah kelurahan, sudah ada pejabat RT atau RW gitu. Dalam konteks partisipasi publik di undang-undang PPLH begitu, jenengan itu tidak bisa diwakilkan. Jadi misalnya pejabat publik RT, RW, Pak Lurah itu hanya memfasilitasi pertemuan, koordinasi. Tapi misalnya apakah boleh akan dibangun pabrik atau hotel, misalnya warga sekitarlah yang punya hak, karena itu akan berdampak dengan hajat hidup jenengan gitu, sehingga tidak bisa diperwakilkan. Itu kalau konsepnya di peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kemarin saya singkat baca dari surat jenengan kan tidak ada bentuk partisipasi publik gitu ya, artinya jenengan tidak dilibatkan terkait persetujuan pembangunan pabrik rokok, misalnya mau dibangun pabrik produksi atau gudang atau seperti apa, dan kemudian luasannya
berapa dan kemudian terutama dampak-dampak. Kalau dampak positif mungkin jenengan semua bisa menerima, mungkin banyak orang bisa menerima, tapi yang penting kan sebenarnya dalam sosialisasi apa dampak-dampak negatif yang kemudian akan berpotensi dan bagaimana penanggulangannya. Misalnya kalau akan dibangun pabrik rokok dengan karyawan kan pasti banyak Pak. Kira-kira bagaimana potensi izin HO atau izin lalu lintasnya, apakah sudah diurus gitu, dan kemudian bagaimana potensi-potensi yang akan terjadi, misalnya karena nanti akan jadi padat lalu lintas, harus ada bangun lampu lalu lintas di titik-titik tertentu, rambu lalu lintasnya. Nah itu kan kemudian harus diurus oleh pihak pengusaha gitu nggih, karena nanti kan yang mungkin hari ini jalan kampung nyaman gitu, tidak pernah macet dan potensi kecelakaannya kecil, ketika ada satu usaha besar kan juga nanti akan berdampak, misalnya truk keluar masuk dan sebagainya, yaitu akan menambah rentan jenengan semua atau warga sekitar dalam lalu lintas gitu sih. Itu kan jadi penting dalam proses perizinan begitu. Nah hari ini merespon surat jenengan, Walhi sudah mengirim juga termasuk ke Pemkab, ke DLH dan juga ke beberapa instansi, juga termasuk ke jenengan. Saya pikir ke Pak Ekong ya Pak, dikirim, Pak RW nanti sudah dikirim. Kemudian terkait informasi lebih lanjut, misalnya Walhi menawarkan begitu atau bisa disepakati bareng, misalnya karena jenengan kemarin juga saya dapat cerita izin belum pegang dan sebagainya, meminta beberapa perizinan untuk kemudian jadi juga dokumen publik Pak, jenengan berhak tahu, jadi menawarkan berkirim surat begitu ke beberapa instansi untuk meminta bagaimana proses izin, baik itu izin UKL, UPL ataupun AMDAL, tapi saya kira izinnya harusnya bentuknya AMDAL begitu, karena luasan dan dampaknya yang cukup besar begitu. Nah nanti di izin AMDAL itu kan nanti akan isinya akan banyak ya Pak, riset-riset dan potensi-potensi apa yang akan terjadi, dan itu nanti mungkin jadi bahan bacaan gitu. Tapi sementara saya menawarkan proses misalnya untuk peningkatan partisipasi publik melalui berkirim surat ke dinas terkait untuk meminta beberapa dokumen dan audiensi begitu nih Pak, terkait keluhan jenengan gitu. Mungkin itu kalau dari saya. Monggo Mas, monggo. Sebenarnya udah saya Tobro, tapi nama asli saya Faisal sebenarnya. Faisal. Cuma teman-teman manggilnya Tobro. Panggilan LSM. Dia itu udah menjelasin banyak sih. Cuma yang jadi pertanyaanku di sini itu cuma satu. Ini pabrik rokok apa? Nah, itu kan belum tahu juga gitu. Artinya udah secara langkah awal aja udah kacau gitu. Kita bahkan tidak tahu siapa tetangga kita. Istilahnya gini, kita membangun rumah tapi kita tidak tahu siapa orang ini. Kita tahunya cuma tukang gitu. Kita nggak tahu apakah biasanya kan misal kayak di kampung itu kalau mau bangun rumah kan seenggaknya izin dulu ke RW, ke RT atau ke ini. Nah ini kita nggak tahu gitu siapa yang bangun itu udah sangat ini banget gitu, sangat kacau menurutku, karena kita ini belum tahu siapa ininya gitu. Nah itu pertama. Nah, yang kedua itu memang tadi Indra udah jelasin kalau pabrik itu setahu saya kalau nggak salah harus AMDAL ya Pak. Ya dia harus AMDAL memang. AMDAL ini biasanya itu yang jadi permasalahan karena ongkos produksinya lebih tinggi gitu. Biasanya banyak diakali gitu. Nah itu makanya tadi dari Wali dan tim itu menawarkan untuk paling pertama itu kita harus tahu siapa nih yang mau bikin pabrik. Kedua ya itu dengan cara minta klarifikasi ke pemerintah Pemkab Malang ini siapa, salah satunya dengan audiensi atau dengan cara berkirim surat untuk meminta perizinannya. Dari perizinan itu kan kita tahu siapa nih yang mengajukan dan sebagainya. Ya itu aja sih, itu jalan paling awal gitu untuk kita tahu gitu memetakan ini siapa pemainnya gitu. Nah, tapi yang jelas karena memang udah dibangun seperti udah mulai pembangunan ini,
Jadi pasti kayaknya butuh proses agak panjang untuk ini. Istilahnya kita mau apa nih gitu? Kita mau dia memang tidak berdiri atau memang berdiri dengan cara ini buat apa? Kejelasannya gitu. Nah itu yang perlu disiapkan. Itu adalah kita pasti ini main panjang, nggak mungkin seminggu 2 minggu itu nggak mungkin gitu. Makanya baik, Bapak sekalian, itu tadi saya kira kita semua sudah mendengar ya dari Wargi yang memang concern di dalam pendekatan hukum lingkungan, penyelamatan lingkungan, pendampingan di berbagai tempat. Jadi disampaikan bahwa kita tidak tahu memang. Jadi tambahan informasi untuk Mas Indra dan Mas Guntur bahwa memang prosesnya ini sangat cepat sekali. Bapak RW selaku pemangku wilayah di sini pun tidak tahu sama sekali. Dari yang lalu itu Pak RW itu didatangi oleh buruh tukang di sini bersama Mas Paidi itu ke rumahnya, gitu kan. Pak, ini mau ada bangunan, gitu kan. Nah kemudian ya Pak RW kaget kok ada tahu-tahu ada bangun begitu. Ternyata setelah dikonfirmasi setelah itu konfirmasi ke kelurahan ternyata pihak lurah juga tidak tahu menahu, ternyata izin sudah ada begitu. Izin sudah ada, katanya Bu Lurah izin sudah ada. Dan loh, izin sudah ada itu izin ke siapa? Ternyata izin ke RW sebelah. Ya, RW sebelah, RW 8 ya, RW 8 mereka ini memang secara kewilayahan itu adalah RW 8. Cuman kita akan mepet dulu ini RW 15 ini adalah pecahan dari RW 8. Cuman karena kita satu perumahan, untuk memudahkan administrasi saja kita RW sendiri. Jadi sebenarnya kita masih di bawah RW 8 cuma untuk kemudahan administrasi, kewilayahan tetap itu. Nah, sehingga setelah itu kita konfirmasi ke Bu Lurah tidak tahu menahu. Ini sudah ada izin, makanya kita terus akhirnya setelah pulang dari Bu Lurah kita luncurkan surat itu kepada Bupati, tembusan kepada Ketua DPRD, Kodim, Polres dan Dinas Lingkungan Hidup sudah kita beri tembusan juga kepada wali dan LBH. Nah surat itu bukan mengklarifikasi, intinya kami minta perlindungan. Kami warga ini tidak tahu sama sekali ini kepada siapa ini, karena kepada Bu Lurah juga tidak ada jawaban, maka ya kita langsung ke Bupati, begitu Bupati akhirnya ya. Nah surat ke Bupati itu diluncurkan hari Jumat Mas, hari Jumat, Sabtu libur, Minggu libur, hari ini Senin libur, Selasa besok libur. Jadi kita dapat libur 4 hari begitu. Hari Senin kita jadi mungkin nanti surat itu akan direspon baru hari Rebu. Itu pun kalau melihat proses USS ya istilahnya ya, USS di Bupati itu nanti akan dipelajari selama 2 hari. Setelah itu baru ada respon dari pihak kabupaten. Jadi ya memang kita nabrak libur 4 hari Pak. Jadi sebenarnya hari Jumat itu sudah meluncur semua surat itu pada Bupati. Itu yang disampaikan Pak Lukman itu sudah berangkat menuju ke kelurahan untuk mengkonfirmasi terkait perizinan pabrik rokok ini. Kemudian saya karena ada di grup itu permintaan untuk meminta informasi di kabupaten, saya tembusi ke Dinas DPM PTSP. Kemudian saya minta titik koordinatnya. Nah, di dalam titik koordinat itu memang ini tidak diperuntukkan untuk industri, yang hanya boleh diperuntukkan untuk industri non polutan, pergudangan dan perumahan. Kemudian itu, jadi kemudian yang izin ya, yang izin itu hari Rebu itu disampaikan bahwa masih belum ada proses permohonan izin terkait mau pembangunan rokok atau apa, itu belum ada. Jadi apa yang disampaikan
oleh Bu Lurah terhadap warga RW 15 yang datang sowan ke kelurahan itu, nah itu kita nggak tahu. Nah kan gitu ya. Jadi karena Bu Lurah juga sudah ada, mungkin sudah ada kan belum sampai ke Bu Lurahnya. Tapi setelah saya konfirmasi ke Dinas DPM PTSP, karena OSS itu kan nanti yang mengeluarkan, walaupun nanti terkait dengan hal-hal AMDAL dan yang lainnya dari Dinas PU Cipta Karya dan yang lainnya, dari Dinas Perindustrian dan yang lain, tenaga kerja, dan semua kan untuk melengkapi dokumen perizinan itu kan ada di situ. Itu masih belum ada. Sehingga saya simpulkan bahwa sampai minta siapa sebenarnya pabrik atas nama PT siapa, kemudian ada yang share di grup ya, di grup RT1 itu PT Trubus kalau tidak salah, itu salah satu pengembang pabrik rokok dari Tulungagung. Kemudian dilacak PT Trubus itu juga belum ada di Dinas DPM PTSP, belum ada. Jadi itu informasi yang kami dapatkan sementara dari salah satu kepala bidang di bidang PTSP. Nah kemudian saya tadi harus membrowsing ya, benar apa yang disampaikan Wahyu. Setelah saya tadi lihat barisan Mas Eka Wahyu juga mengirimi saya, Mas Wahyu Eka, terkait Perda nomor 4 tahun 2020 sudah diatur tentang tata ini, apalagi wilayah di bagian wilayah perkotaan WPP di Kecamatan Singosari itu ada Kelurahan Candirenggo dan Kelurahan Pagentan. Nah itu tidak kategori yang kita masih A1 sampai A2 kategori bloknya. Nah, untuk industri itu ada di blok D1 sampai D3. Di mana wilayah industri itu ada di Banjarnegara. Itu. Jadi itu yang kami pahami di dalam Perda 4 tahun 2020. Nah, tadi saya sampaikan ke Pak Haji Lukman juga terkait itu. Jadi intinya kalau melihat dari situ, kita itu sudah dikaplin dengan bagian wilayah perkotaan itu tadi, perda itu, maka kita tidak termasuk kelompok industri. Ya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada semuanya. Ini itu terima kasih. Itu info PT Trubus itu dari siapa? Saya nggak tahu. Ini dapat dari grup RT01 yang nge-share itu. Kemungkinan ini Pak, kemungkinan kemarin ada bapaknya Pak Nanang meninggal itu kan mungkin ada karyawan dan tidak ada Tulungagung, mungkin ada yang ngomong kemungkinan di situ. Jadi belum tahu pasti, tapi dari menurut pastinya hanya belum tahu, tapi dari menurut karena karyawan pekerja itu ada Tulungagung Pak. Iya, informasinya itu kayaknya gitu. Karena kemarin saya juga dapat informasi juga dan pekerja ini Pak. Nggak ditanyain soal ini yang minta izin dari siapa itu nggak ya Pak? Nah, kita belum sampai ke sana, kita belum sampai ke seberang sana karena waktu yang cukup singkat dan kita diminta untuk calling down sepertinya ya. Untuk calling down tidak harus berkoordinasi dengan sana, kita coba cari sumber-sumber informasi yang untuk mendukung kekuatan kita karena dengan keberadaan pabrik rokok itu. Jadi itu sumbernya dari saya nggak tahu juga, ini dari Pak Agustri warga RW 14. Mulai pekerjaan pembangunan pabrik rokok Trubus alami dari Tulungagung dengan nama PT Cahya Sumber Kasih, lokasi pemukiman di Candirenggo Asri. Secara prinsip sudah ada izin untuk perumahan. Ini yang PT-nya Cahaya apa Pak? Cahaya Sumber Akasi, PT Cahaya Sumber Kasih itu bisa di-searching di Kemenkumham, itu kan ada itu untuk sebelum Wali bantu untuk
campaign di luar gitu. Maksudnya kita kan untuk Wali sendiri kan selain untuk bantu secara proses misal minta izin atau audiensi dan sebagainya, kita bisa bantu untuk kampanye. Kampanye itu seenggaknya kita bisa meminta dukungan publik atau menginformasikan bahwa ada nih yang nggak beres di sekitaran sini gitu. Nah tapi kampanye itu memang harus benar-benar, pertama kita harus tahu kronologisnya Indra tadi udah catat dan sebagainya, dan siapa nih yang main gitu, yang main ini tuh harus jelas juga gitu. Nah ada kemungkinan juga ini bukan pabrik gitu, itu yang kita harus memastikan banget, atau jangan-jangan ini cuma gudang. Nah itu juga perlu dirembukkan lagi gitu, apakah warga sekitar itu kalau misal itu gudang itu gimana gitu, apakah memang disetujui atau gimana gitu. Nah itu masih kadang kan bukannya mengecilkan ya, tapi kayak misal informasi ini mau dibangun pabrik tapi mungkin peruntukannya untuk gudang dan sebagainya, itu yang perlu kita tahu dulu gitu, untuk sebelum kita, maksudnya istilahnya kita mau main nih tapi kita nggak tahu siapa yang diajak main tapi bingung gitu ya. Ya paham Mas. Apapun peruntukannya, mau gudang apa kan tetap ada perizinan. Iya itu. Izin itu kan melibatkan warga, tetangga kanan kiri, depan belakang kan gitu. Untuk proses perizinan. Jadi apapun peruntukannya, itu gudang, perumahan, pasti tetap harus ada persetujuan warga, kan gitu. Pembangunan itu pasti ada dampak lingkungannya, kan gitu. Harus ada amdalnya. Jadi itu yang harus dipahami juga oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi saya kira itu yang harus ditegaskan lagi, perizinan itu. Kita dorong Ya. ketat gitu ya. Tadi memang ada saran dan dari pihak Walhi supaya kita klarifikasi secara jelas perizinannya itu yang belum kita bisa dapatkan Mas. Memang ya nunggu hari Rabu itu bagaimana, memang surat hari Jumat itu baru kita luncurkan. Cuman memang informasi yang beredar simpang siur ini hanya gudang itu memang sudah kita terima. Ini hanya pabrik rokok, ini adalah kan di dalam pabrik rokok itu ada SKM, ada SKT. Jadi sigaret kretek mesin sama sigaret kretek tangan. Jadi ini hanya sigaret kretek tangan saja. Tapi memang kita sudah terima itu, tapi informasi resminya itu belum. Nah, warga kenapa istilahnya bereaksi lah begitu ya? Ya bahasa kasarnya itu pihak pabrik ini tidak punya unggah-ungguh gitu. Iya. Pihak pabrik ini tidak punya unggah-ungguh tadi yang disampaikan. Sama sekali mepet tembok kita, mepet rumahnya Pak Dokter, apa segala macam kok tidak ada. Itu saja sehingga kita bereaksi begitu. Tentunya kalau kita dikatakan tidak mendukung program pemerintah, kita sangat mendukung. Misalkan ini untuk tenaga kerja segala macam, kita mendukung semuanya. Cuman tempatnya ini kan peruntukannya kan sudah jelas, ini bukan untuk pabrik. Ya akhirnya kita sepakat ya warga ini istilahnya sudah ada omes ya begitu ya. Jangankan pabrik, gudang pun kita tidak mau gitu. Saking sudah gemes begitu ya, karena kita merasa dikakangi, kita merasa tidak diorangkan begitu oleh pabrik ini. Ya sudah, pokoknya harus berhenti gitu aja. Jadi meskipun pabrik kita tidak untung rugi, sudah apa untungnya, apa ruginya, manfaat mudorotnya itu sudah, warga ini sudah tidak mikir itu lagi. Sudah, karena memang merasa ya bahasa kasarnya ini brutal, ini sudah terhina begitu loh. Wong mepet tembok kok tidak ngomong gitu kan. Kalau orang tadi disampaikan orang bangun rumah aja ya sajane kan butuh selamatan gitu. Baru kemudian kira-kira begitu ya dari kami. Jadi memang dengar-dengar ini memang hanya gudang, tapi ada beberapa warga yang menyampaikan ya awalan gudang, lama-lama tahun kedua, tahun ketiga nanti lama-lama jadi datangkan mesin, kita tidak tahu juga. Itu yang walaupun gudang memang benar kata Pak Roman sama Bapak itu. Iya. Itu kita perlu tahu, misal mereka gudang itu apakah itu ganggu air enggak? Misal
Kalau di sini tuh sumber airnya dari mana Pak? Nah ini kan sudah jelas ini Nah, ada beberapa itu kan bisa. beberapa warga sudah ke situ, ada alat sumur bor dan kita tanya kepada tukangnya, Pak ini ngebor berapa meter? Ini minim ya 150 meter. Itu bornya itu bukan perizinan juga. Karena yang mempunyai kewenangan Iya, terkait dengan artinya APBD. patut diduga APBD bahwa dari itu tidak daerah. izinnya belum selesai gitu. Iya, di Pemkot Pemkap Pemprov iya. Pemprov kalau Iya. masalah sumur bor itu bukan kabupaten tapi provinsi. Nah, begitu provinsi. Tadi juga bapak-bapak ngomong-ngomong jangankan limbah industri, limbah pekerjanya saja itu udah banyak. Limbah orangnya itu loh. Iya lah. Limbah perusahaannya oke, tapi limbah orangnya itu orang 2000 buang air besar di situ semua terus mau lari kemana ya? Ini kira-kira begitu. Kebak berarti. Kabupaten Malang nomor 4 tadi tahun 2020 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi di bagian wilayah perkotaan Singosari. Jadi sudah disebut oleh Pak Kris. Ini saya pasalnya aja Pak ya. Ini yang terkait dengan karena di Perda tadi kan disebutkan per kecamatan kan. Ini untuk Candi Rego masuk di pasal 4 itu menyebutkan Candi Rego. Terus pasal 5-nya huruf A Candi Rego masuk dalam SBWP A1 dan A2. Rangkumannya. Untuk pasal 6 ayat 1 Candi Rego sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RTRW dikhususkan untuk area pemukiman dan perdagangan. Pasal 6. Pasal 14 Candi Rego masuk ke dalam perumahan dengan kepadatan tinggi dan sedang. Kemudian pasal 17 untuk zona industri seperti kata tadi di Candi Rego dapat digunakan hanya untuk industri kecil ayat 1. Kemudian pasal 17 ayat 2 pabrik rokok masuk dalam SBWP Bedi D1 itu masuk di Banjararung. Ya, itu yang perlu. Nah, di pasal selanjutnya ada di susasi ini ada di pasal 45 ayat 1. Itu Pak saya tambahkan menjadi beberapa Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada bapak yang lain monggo Pak. Ini jadi dari pihak Walhi akan mendampingi kita nanti berkaitan dengan kejelasan yang ingin didampingi dulu ya. Kejelasan terus kemudian perizinan dulu ya. Kita nyari informasi itu. Tapi pihak Walhi datang ke sini dalam rangka tadi sudah merespon, sudah membantu kita Pak. Apalagi beliau datang secara fisik ke sini juga sudah di surat ke Bupati sudah diajukan. Nanti kan mau dibuat izinnya dulu Pak. Kalau belum ada surat izin kan belum tahu. Setelah surat izin keluar baru tahu kegunaannya. Tapi surat ini kan sudah dikatakan Allah paling dari Rabu itu pun kalau dari tempo langsung dibaca ya. Iya. Nah, baru tunggu kemudian baru tahu. Nah, untuk langkah selanjutnya Pak, mungkin ada masukan dari bapak-bapak ini masyarakat ini warga ini harus bagaimana? Saya izin ini Pak terkait tadi itu memang benar kita sekaligus saja kita kalau datang ke kabupaten sudah bawa bekal sekaligus meminta ke aparat di sana untuk menghentikan. Ya. Jadi pekerjaan itu dihentikan karena tidak ada dokumen perizinannya. Itu aja. Kalau tidak ada, kalau bisa dibuktikan dengan dokumen perizinannya, maka untuk apa kan gitu kan? Sudah ada jelas izin untuk apa? Surat itu kan sudah ada dicantumkan Pak di situ Pak. Bahwasanya warga sini juga minta itu untuk apa terus dan warga itu intinya menolak kan itu. Surat itu Pak. Jadi kan kita nggak dua kali nunggu. Surat itu mau diberi materi-nya, mau diterima apa? Sekali jalan, bapak-bapak ini juga minta untuk menghentikan melalui Satpol PP Kabupaten Malang. Sebenarnya Satpol PP Kabupaten Malang sudah menerima informasi ini hari kemarin ya,
Informasi apa surat Pak? Informasi. Nah, maksud saya itu yang bilang Pak Lukman, surat itu sudah masuk ke sana Pak. Itu surat kan isinya itu kan ada pengalamannya. Intinya warga ini kan menolak. Tapi di situ kan nanti informasi itu kan menolaknya juga dicatatkan kan. Nah, iya, saya sepakat dengan Bapak. Artinya harus dibarengi dengan pengertian itu. Kalau informasi isi suratnya itu sudah meminta untuk penghentian. Ya, Sudah. Jadi di dalam surat itu kita sudah meminta untuk penghentian. nah, Jadi apa yang sudah ke bupati itu Mas itu sudah kita meminta untuk penghentian. Jadi surat itu bukan sekedar informasi meminta penolakan enggak, tapi juga sekaligus sudah ada redaksi yang dibacakan oleh Pak RW di sini itu sudah poin terakhir itu meminta untuk diberhenti. Tapi kalau ditanya langkah warga selanjutnya apa itu, paling memungkinkan adalah audiensi, ketemu sama pemerintah Kabupaten Malang. Ya. Nah kalau waktu sendiri, warga yang menentukan, kita tinggal ikut. ya. Warga bisanya kapan? Iya. Nanti kita dikabari, kita ikut ke sana. Nanti atau sebelumnya dikabari dulu, kita bisa istilahnya berkirim surat dulu untuk audiensi. Nanti mungkin dari warga kita bareng-bareng ke sana gitu, untuk menanyakan langsung. Sowan lah, jenenge dia wakil. Mosok gak jelas disowani juga. Istilahnya gitulah. Itu langkah paling ini. Nah, kalau memang mereka tidak memberikan informasi dan tidak melakukan tindakan apapun, itu sebenarnya ada istilahnya gugatan informasi. Gugatan informasi kita bisa menggugat untuk meminta informasi itu, tapi itu nantilah kita di tingkat audiensi dulu untuk ketemu sama pemerintah Kabupaten Malang dulu. Entah itu dari dinas perizinan, entah itu dari dinas lingkungan, itu nanti kita ajak untuk audiensi. Itu kalau memang mau langsung. Syukur-syukur kalau lebih bagus mereka kita undang ke sini. Nah itu nanti coba kita gimana enaknya, apakah mereka kita undang atau kita yang datangi ke sana. Tapi sih harusnya pemerintah itu datang ke warganya. Pemerintah datang ke sini langsung tahu lokasinya. Nah Jadi begini Mas Indra dan Mas Faisal, untuk bapak-bapak sekalian. Jadi hari Jumat itu memang beredar surat itu banyak sekali, langsung hari itu. Untuk sekedar informasi nanti. Jadi maksudnya berdasarkan informasi, saya ingin menjelaskan begitu ya, Surat yang kepada bupati itu adalah tembusannya, artinya surat tembusannya, surat yang sama itu kita sampaikan kepada Ketua DPRD, kemudian kepada Kapolres, kemudian kepada Kodim 0818, kemudian kepada Dinas Lingkungan Hidup, kemudian kepada Wali, kepada LBH. Ini surat yang resmi, surat yang kepada bupati tembusannya. Jadi, kemudian hari itu juga kita juga meluncurkan surat permohonan dukungan kelembagaan dan akses kepada pihak-pihak terkait. Maksudnya permohonan dukungan Pak, kepada siapa? Karena memang tidak berhubungan langsung, ya tahu, kepada Komandan Kostrad Panglima Divisi. Tadi sudah diluncurkan mungkin hari ini. Artinya itu surat itu kita lampiri dengan pengantar. Jadi surat kepada bupati itu semua dapat Pak, surat kepada bupati, kepada Lanut, kepada Panglima Divisi, Komandan Armet, kepada camat, lurah, Kapolsek dan Ramil, itu semua surat bupati itu mereka sudah dapat. Mereka sudah mendapatkan dan diberi pengantar itu. Permohonan dukungan begitu, bahkan secara soft copy bapak-bapak sudah saya kasih, silakan kepada siapapun, Pak Muslim sudah kepada siapapun lah. Itu saya juga ada teman di Dinas Lingkungan Hidup Jakarta sudah saya kasih juga begitu. Pokoknya semua sudah surat itu bebas. Saya kira itu Pak informasi tambahan dari saya. Jadi mohon dipahami surat itu isinya perlindungan, penolakan, dan sekaligus mohon dihentikan. Beda. Makanya mungkin, dan itu di-upload oleh Pak yang ke Bupati Pak. Memang sistemnya bukan fisik yang ke Bupati, yang ke Kabupaten. Itu yang Pak RW sendiri yang pakai
sistem itu, pakai sistem dan itu langsung ditanggapi hari itu. Itu Pak, kepada Ketua DPD juga begitu, cuman yang kepada Kodim dan Kapolres tidak ada sistem, jadi langsung dikirim secara fisik. Ini tadi kan maksud saya gini Pak, karena dari Bapak Wali tadi bilang kan mau melangkah itu kan harus tahu ini untuk apa. Nah, makanya mau tidak mau kan yang A1 bukan yang dari mulut ke mulut kan, mau kan dari perizinan mengajak kan tadi. Kalau untuk Palu kan sudah jelas, mau dari Palu sudah jelas. Maksud saya gitu Pak. Ya. Jadi kegunaan apa kan mau nggak mau harus dari perizinan itu Pak. Ya. Jadi Wali bisa melangkah gitu maksud saya. Iya, terima kasih. Nah, itu aja sama Pak. Iya, terima kasih Pak. Tapi sudah cukup gimana? Ada tambahan? Monggo Mas Indra. Mungkin sedikit tambahan dan kemudian tawaran gitu ke Bapak Bupati terkait surat yang sebenarnya dikirim ke Bupati itu kan satu istilahnya semacam isinya surat pengaduan gitu terkait aktivitas dan keluhan warga dan salah satu permintaannya kan menghentikan aktivitas itu. Tapi saya cek lagi tidak ada permintaan untuk meminta dokumen gitu. Jadi memang di poin 3 itu kan sepengetahuan warga ada beberapa syarat gitu. Tetapi tidak kemudian secara tegas bahwa warga meminta dokumen-dokumen yang berkaitan misalkan gitu. Kan karena dokumen itu kan dokumen publik lah istilahnya dalam administrasi sehingga boleh warga mengetahui. Nah, tadi Mas Tumro sudah usul audiensi begitu karena memang sekali jalan tidak hanya berharap pada balasan surat yang itu lama, biasanya seminggu 2 minggu secara birokrasi, tapi juga kemudian saya kalau boleh usul untuk memastikan peruntukan aktivitas pabrik rokok ini apakah untuk gudang atau untuk produksi atau dan sebagainya, mungkin nanti juga bisa berkirim surat dengan klausul yang jelas meminta informasi dokumen-dokumen yang berkaitan terkait aktivitas pembangunan dari pabrik rokok itu. Jadi dokumennya banyak hal, akan ngomongin AMDAL atau bahkan misalnya ABT izin sumur bor meskipun di Pemprov gitu. Tapi kan juga harusnya ada pemberitahuan ke Pemkab, nah itu mungkin juga akan bisa dilampirkan juga. Terus kemudian izin HU, izin lalu lintasnya. Jadi memang bahasanya cukup general gitu, dokumen-dokumen terkait, karena harapannya nanti tidak cuma AMDAL tapi izin-izin lainnya juga bisa diberikan oleh Pemkab ke jenengan-jenengan sebagai bahan bacaan dan kemudian pertimbangan. Mungkin itu kalau saya boleh usul. Sebenarnya yang disampaikan Pak Bagi, warga kita ini tidak dikasih info, termasuk dengan RW 8 yang punya pemangku wilayah daratan itu. Jadi tidak pernah dikasih info ini buat peruntukan yang apa, untuk pabrik kriterianya yang apa, juga tidak tahu, termasuk dari perangkat-perangkat desa dan lain-lain, kecamatan. Kita tidak pernah dikasih. Nah, jadi dengan keterkaitan itu gimana nih? Langkahnya kita apa? Apa kita harus sowan ke RW 8 atau hanya meminta bulura ke sini menjelaskan dengan lain, bagaimana? Terima kasih. Coba mengulang, saya tadi menawarkan karena warga RW 15 tidak dilibatkan begitu. Meskipun secara administrasi memang mungkin RW 8 gitu, tapi dalam konteks lingkungan dia tidak melihat batas wilayah. Dia lihat warga yang terdampak. Jadi warga terdampak bisa saja RW 15 atau kelurahan lain yang bersebelahan gitu. Jadi harusnya itu yang dipakai, bukan berdasarkan administrasi. Karena baunya kan juga nggak bisa bilang, terus bau rokok nang RW 8 naik, beda RW begitu logikanya. Nah sehingga ini juga perlu diluruskan dalam konteks Pemkab jajarannya, mungkin termasuk kelurahan, kecamatan dan sebagainya, bahwa mungkin iya secara administrasi wilayah tanahnya berada di RW 8, tapi secara dampak aktivitasnya itu tidak akan hanya di RW 8, dia akan lintas administrasi, sehingga jenengan-jenengan ini secara konstitusional juga punya hak untuk kemudian menanyakan peruntukannya dan kemudian ditanya setuju atau tidak begitu. Itu hak jenengan yang kemudian
karena tidak dilibatkan dan tidak tahu izin, makanya saya menawarkan tadi mengirimkan surat dengan klausul yang jelas, meminta dokumen-dokumen terkait gitu, bukan kepada tingkat lurah, karena mungkin di tingkat lurah mungkin salah satu birokrasi yang di bawah itu, sehingga distribusi informasinya agak lama, langsung ke Pemkab gitu, ke dinas-dinas terkait, sama audiensi. Audiensi ini maksudnya karena tadi juga Pak Lukman sudah menjelaskan bagaimana proses birokrasi dan sependek pengalaman Walhi begitu, itu cukup lama dan belum tentu dibalas Bapak-bapak. Jadi sudah lama dan belum tentu dibalas gitu. Sehingga alternatifnya adalah audiensi. Nah, audiensi itu bisa jenengan sowan ke DPRD atau kalau punya akses dan sebagainya mendorong DPRD-nya ke sini gitu. Lebih baiknya ke sini sekalian turun lapangan. Ya. Itu jadi tawarannya sekalian ngirim surat sama menunggu hasil jawabannya begitu, karena memang cukup ribet ya di birokrasi. Kita juga audiensi untuk langsung ketemu dan menyampaikan. Siapa tahu di DPRD sudah ada dokumen, kan kita juga bisa minta sebagai warga. Mungkin itu kalau usulan saya. Intinya bertemu langsung ya, Gitu. dengan Pemkab ya. Ini Saling meminta- bawa surat itu. meminta surat jelas dari itu dan audiensi 2 poin ya Mas ya. Siap. Nggih. Itu Pak nggih, terima kasih nggih. Cukup saya kira sudah jelas toh, clear. Sekali lagi Bapak sekalian, terima kasih atas atensinya. Ya, mudah-mudahan jadi amal soleh bagi dengan ya. Kalau Bapak RW juga nanti kalau ada Bapak RW yang memimpin rapat yang semuanya tapi sekali lagi tadi saya menggarisbawahi disampaikan oleh teman-teman lagi bahwa hak-hak untuk lingkungan itu tidak bisa diwakili oleh RW. Jadi hak-hak lingkungan tadi gitu ya Mas ya, kurang gitu ya, kurang lebih di dalam undang-undangnya begitu. Jadi hak-hak konstitusional lingkungan itu adalah atas nama pribadi masing-masing. Jadi atas nama kita sendiri gitu. Misalkan RW-nya menyetujui, itu tidak bisa, bukan mewakili, artinya harus kita sendiri yang tadi